Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Menteri Rahman dari Tero 2024. Teknologi dan estimasi dengan ujian 646. Di sini saya menjelaskan terkait Pulse Width Modulation, PWM, dan encoder motor DC, dan PID. Ya, dalam masih teknologi dan estimasi, semester 3. Nah, pengertian PWM adalah PWM Pulse Modulation. Adalah teknik pengaturan daya listrik dengan cara mengubah lebar pulsa sinyal digital, bukan mengubah tegangannya. Tegangan tetap misal 5 atau 12 volt, yang diubah dalam duty cycle. Nah, kenapa PWM digunakan? Yaitu akan adanya efisiensi energi walaupun sedikit panas, mudah diterapkan di microcontroller, cocok untuk motor DC. Nah, cara bekerja PWM pada motor DC itu gimana? Jadi, sistemnya itu bukan dengan yang diubah-ubah, bukan dengan yang diganti nilainya, akan tetapi yang diatur adalah duty cycle-nya, mirip seperti potensiometer. Nah, konsepnya adalah ketika 0% maka motor akan mati. Kemudian ketika 50% motor berputar dengan kecepatan yang sedang. Kemudian ketika 100% motor berputar secara kecepatan maksimum. Nah, hubungan BBM dengan motor itu apa? Jadi ketika duty cycle naik, maka tegangan rata-rata naik dan kecepatan motor akan naik. Nah, ketika duty cycle turun, tegangan rata-rata turun, motor akan melambat. Motor tidak melihat pulsa, tetapi tegangan rata-rata. Nah, pengertian encoder itu apa? Jadi encoder adalah sensor umpan balik atau feedback yang digunakan untuk mengukur kecepatan putaran, mengetahui arah putaran, menghitung jumlah putaran. Encoder 2 pin biasanya disebut incremental encoder. Nah, prinsip kerja encoder 2 pin yaitu adalah struktur encoder 2 pin. Itu ada dua, yaitu sinyal A dan sinyal B. Kemudian kedua sinyal berbentuk gelombang kotak square wave dan berbeda fase 90 derajat. Fungsinya adalah selisih fasa menentukan arah putaran, jumlah putar, jumlah pulsa menentukan RPM atau sudut. Jika A mengetahui B, maka akan searah jarum jam. Jika B mendahului A, maka akan berlawanan arah jarum jam. Hubungan PWM dan encoder itu apa? Jadi PWM dan encoder motor presisi. PWM itu mengatur kecepatan, encoder itu mengatur kecepatan aktual. Kemudian digunakan pada robotic line follower, robotic arm, conveyor, kendaraan listrik kecil. Sistemnya melalui sistem closed loop. PWM disesuaikan berdasarkan data encoder. Kecepatan motor lebih stabil dan akurat. Kemudian yang terakhir adalah PID atau kepanjangan dari proporsional, integral, dan derivatif. Nah, PID controller adalah pengendali yang mengoreksi error berdasarkan P atau proporsional. Itu kesalahan saat ini, integral I, akumulasi kesalahan, derivatif atau D, laju perubahan kesalahan. Nah, bersamanya adalah UT sama dengan KP ET plus KI integral ET DT plus KD DET per DT. Di mana P ini akan menjadikan fungsinya menjadi respon lebih cepat. Semakin tinggi I akan menghilangkan steady state error dan semakin tinggi atau besarnya nilai D maka akan meredam osilasi. Oke, kita langsung menuju ke simulasinya saja. Oke, jadi di sini kita udah mulai untuk merangkai. Dari percobaan rangkaian pertama pada tugas ke-8 kali ini, dimana kita akan mencoba untuk membuat rangkaian masih sama di MATLAB Simulink. Kita ambil konstan, kita beri nilai pada konstannya. Oke, setelah sampai sini kita mencari slider buat kita sambungkan inputannya dari 0 sampai 255 sampai 100
sama seperti sebelumnya disambungkan ke konstan. Selanjutnya mungkin bisa dilihat saja terkait gimana cara kita untuk cara kami membuat. Karena jika udah terhubung antara konstan dengan slider, tinggal dikonekkan saja. Ikutilah rangkaian yang sudah ada di video, itu lengkap. Dan kalau kalian mau, kalian juga bisa untuk merapikannya supaya lebih rapi dan lebih enak untuk dipandang. Dan juga biar tidak susah untuk mencari-nyari di mana letak rangkaian kalian. Jadi kalian bisa merapikannya dan kalian ingat-ingat lokasi rangkaian kalian itu gimana.
Nah, setelah semua rangkaian sudah kita buat, selanjutnya kita konfigurasi lagi hardware-nya. Apakah kita sudah memasang hardware dengan benar dan seperti COM apa yang kita pakai, itu kita cek. Jangan bikin manual select. Nah, kita pilih COM berapa yang kita pasang ke hardware-nya, yaitu hardware Atmega. Arduino Atmega. Nah, di sini terlihat bahwa yang menyambung itu di COM 2. Refresh, kemudian kita dua. Oke. Kita apply. Oke. Tidak ada yang perlu ditambahin lagi, jadi kita tinggal oke kan saja. Kemudian selanjutnya kita akan langsung ke running aja dan amati untuk rangkaian yang percobaan pertama ini. Kita amati pada rotornya itu bagaimana terkait percepatannya ataupun apa, kita amati pada rotor. Misalnya kita akan membuka scope-nya. Scope berjalan lurus, menandakan bahwa nilainya itu masih konstan di nilai 0. Oke, ini adalah rangkaian percobaan yang selanjutnya, yaitu percobaan ke-4. Jadi di sini kita sedang setting. Di percobaan kali ini kita menggunakan PID ya teman-teman. Jadi PID itu apa? Jadi PID seperti yang sudah dijelasin tadi pas teori, itu PID adalah terdiri dari proporsional, integral, dan derivatif. Dimana proporsional ini sebagai penghitung error, integral ini penjaga error, derivatif ini pengurangan lonjakan yang berlebihan alias osilasi. Kita sini sedang membuat rangkaian untuk sebagai
percobaan PID-nya. Bisa diikutin saja ya teman-teman. Nah, jadi kita sudah tadi setting terus setiap percobaan yang kita lakukan, dan kita tinggal untuk mengrunning dan mencari dokumentasi yang akan kita pakai di tugas ke-8 praktikum dasar sistem kontrol. Baik, ini adalah rangkaian pada praktikum yang ke-8 kali ini. Dan di sini kita akan mencoba untuk memberi value pada kecepatan, dimana ini kan masih 0. Kita lihat bahwa grafik juga masih lurus saja. Kemudian ketika kita memberikan sedikit nilai, maka dinamo akan berputar dengan secara pelan dan grafik juga naik. Terlihat di situ bahwa scope menunjukkan grafik yang naik ke atas. Kemudian ketika kita maksimalkan kecepatannya, motor akan berputar maksimal sesuai dengan kecepatan yang dia bisa. Ini adalah rangkaiannya pada percobaan praktikum kedua, dan pada grafik juga naik sangat lonjakan tinggi. Oke, terlihat bahwa motor juga sangat kencang. Dan sekian, mungkin ini adalah video dari hardware yang dilakukan pada praktikum. Nah, demikian seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.